A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ikhwan akhwat fiddin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda, semoga sehat-sehat selalu, tidak kurang satu apapun, dan berbahagia bersama dengan keluarga masing-masing. Teman-teman, hari ini kita memasuki kajian kita selanjutnya, yaitu tentang Islam Madinah bab 1, di ayat yang kedua, yaitu surah Al-A'raf ayat ke-126. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ikuti dulu pesan-pesan sebagai berikut ini. Video ini spesial untuk dakwah, tidak dimonetisasi. Jika berkenan, Anda boleh mendownload video ini dan menguploadnya kembali di channel Anda dengan harapan tidak dimonetisasi pula. Kalau ada materi video ini bertentangan dengan pendapat seseorang, jangan dipertentangkan. Imani saja yang menurut Anda paling bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda menggunakan HP, miringkan HP Anda untuk mendapatkan gambar yang lebih besar atau landscape. Oke, kita mulai pembahasan kita di surah Al-A'raf ayat ke-126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'adna rabbana afriq alaina sabra wa tawaffanna wa muslimin. Sadaqallahul azim. Kalau kita lihat terjemahannya, dan kamu tidak menyalahkan kami melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rob kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Ya Rob kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Yuk kita lihat seperti apa pembahasannya. Kita mulai dari wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Jadi sebenarnya kamu tidak akan menyalahkan kami. Ini cerita-cerita Fir'aun ya. Kalau Anda lihat nanti ke ayat sebelumnya, ketahuanlah bahwa ini masalah-masalah Fir'aun atau cerita berkaitan dengan Fir'aun. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami atau ayat-ayat Tuhan kami. Jadi konsekuensi beriman pada rejim Fir'aun tentu intimidasi. Ya, jadi ini yang perlu disadari ya, kalau kita beriman pada rejim Fir'aun atau Fir'aunisme, ya tentu saja akan selalu ada intimidasi. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sadaqallahul azim. Dia bilang, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Ada prinsip tidak menyerah. Sebagai seorang muslim tidak putus asa, ya, tidak mau mati dalam kekafiran. Jadi namun tidak berarti putus asa hingga mati dalam kekafiran. Seorang muslim lagi dalam keadaan intimidasi pun dia tidak berputus asa. Ya, mari kita lihat. Masih penggalan ayat yang sama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Nah, apa yang di sini? Hanya dengan sabar, ya, sabar diri, pasrah hati pada Allah. Bertahan terus agar tidak sampai mati, sempat kalah dan menyerah pada Fir'aun. Afrigh ini limpahkan, berarti banyak. Berarti kesabaran yang dibutuhkan di sini, ya, afrigh alaina sabra. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran ekstra. Kesabaran yang tidak tanggung-tanggung. Kalau tidak, kita akan menyerah. Tidak mampu, akhirnya mati.
mati dalam keadaan terintimidasi. Itulah yang kita nggak mau. Jadi sebagai seorang muslim, sekalipun hidup atau beriman pada rezim Fir'aunis, kita tetap sabar diri, pasrah pada Allah. Ya kan? Dan kita nggak mau mati dalam keadaan tidak muslim. Makanya kan watawaffana muslimin. Maka matikanlah kami dalam keadaan muslim. Jadi hanya dengan sabar diri, pasrah hati kepada Allah, bertahan terus agar tidak sampai mati, sempat kalah dan menyerah pada Fir'aunisme. Jadi sebagai seorang muslim tidak akan pernah menyerah, tapi dia bisa sabar. Karena sabarnya ekstra. Limpahkan, berarti banyak sekali kesabaran dibutuhkan di situ. Oke, teman-teman, beriman pada rezim Fir'aunisme akan terintimidasi. Yang kedua, sikap yang harus diambil orang muslim adalah tidak putus asa hingga mati dalam kekafiran. Dan yang ketiga, solusi yang bisa diambil adalah sabar dan pasrah diri kepada Allah agar tidak sampai kalah dan menyerah kepada Fir'aun. Teman-teman, kalau kajian ini benar, itu tentu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah kita katakan syukur alhamdulillah. Tetapi tentu saja saya bukan orang yang sempurna, maka otomatis akan ada kekurangan di sini. Kepada Allah saya mohon ampun, astaghfirullahaladzim, dan kepada teman-teman semuanya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.